ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا سيكون سبحانه والحمد لله رب العالمين يا رب بهم تقبل مقاصدنا واغفر لنا رمضان وصيام كرم ونبي بلاد ترجع شفاعة كل يوم من العوالم خير ولا يصالح وسلم دائما أبدا على نبي بطهر قلب كل من يغضي والصراط مع السلامة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ustadz Surya Al-Habsyi. Pada malam hari ini alhamdulillah saya bisa sowan hadir di pusaran makam. Ini makam beliau Mbah Wali Nolomerto yang terletak di desa Kertoharjo ya. Kertosari. Yang jelas ini tak ada petunjuk di desa Gudang Sahari. Bentar. Ini Mbah Wali Nolomerto ini yang terletak beralamatan makam beliau yaitu Kalirejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan. Alhamdulillah saya bisa sowan hadir di pusaran makam beliau walaupun larut malam.
Allah itu menghendaki dan mengizinkan, memperlancar, mempermudah perjalanan saya ataupun niat saya, entah itu baik atau buruknya itu yang menilai Allah. Saya nggak beranggapan saya itu niat baik, tidak beranggapan. Yang jelas saya hanya berniatan ingin bermunajat, berzikir, bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di pusaran makam beliau Mbah Wali Nolomerto yang terletak di Desa Kalirejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan. Beliau adalah cikal bakal desa ini, Desa Kalirejo. Mbah Wali Nolomerto ini ahli agama, serta beliau asal muasal membuka dusun ini ataupun desa ini dengan tirakat menyebarkan agama Islam, mendidik, mengajar ngaji, ilmu agama, serta dalam pengobatannya beliau mensyiar agama itu dalam sambil mengobati orang yang sakit. Cara berdakwanya itu unik dengan mengobati sambil menerangkan tentang ilmu agama, serta ahli tentang pertanian. Beliau sosoknya itu sangat sederhana, posturnya, figurnya itu sangat sederhana, kejawen lah. Karena beliau itu asal muasal dari Majapahit. Orang Majapahit itu seperti apa? Wibawanya, sosoknya sangat sederhana. Orang yang udah alim, akhirnya dia bermunajat dan berzikir, membuka cikal bakal Desa Kalirejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, dan menyebar luas. Akhirnya banyak berdirinya suatu majelis dan orang yang memahami ilmu agama ini. Kita ziarah makam keramat, makam aulia wali-wali Allah Subhanahu wa taala, bukan kita menyembah kuburan, bukan mengabdi kuburan. Yang jelas kita yang pertama tujuannya agar senantiasa kita selalu mengingat kematian, introspeksi diri bahwasanya kita suatu saat juga akan mati. Yang kedua, menghormati napak tilas perjuangan para leluhur kita yang terdahulu berjuang, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, serta bahkan mungkin nyawa taruhannya untuk menyebarkan agama Islam. Itu nyawa taruhannya zaman dulu. Kalau di zaman sekarang udah tinggal duduk manis, tinggal sholat bisa damai, nggak ada yang melarang sholat, ibadah nggak ada yang menendang ataupun apa. Zaman dulu mau syiar agama, ya kita bermusuhan. Contohnya Rasulullah SAW, Rasulullah junjungan kita. Dalam waktu syiar agama Islam juga dibenci, mau dibunuh zamannya itu. Nah, semua sama aja dengan wali-wali Allah mensyiarkan agama Islam dengan berat, perjuangan sangat luar biasa. Bahkan ada yang membenci, bilangnya ajaran aneh, ajaran baru, dan lain sebagainya. Kita menghormati perjuangan beliau, bukan makamnya, sosok figurnya. Pahamilah itu. Jangan sedikit itu terlalu baper, sok mengkritik, bilang ziarah makam keramat itu menyembah kuburan dan lain sebagainya. Pola pikir yang dangkal itu, piciknya dalam berislam. KTP-nya Islam, tapi pokoknya itu luar biasa. Dangkal pola pikirnya. Ayo kita generasi penerus bangsa, jangan sampai kita dangkal pemahamannya, dan jangan sampai kita itu kehilangan sejarah-sejarah leluhur kita. Makam-makam itu untuk mengenang, makam keramat itu mengenang beliau, sosok-sosoknya beliau. Kalau kita selalu mengenang, selalu teringat, itu kita nggak akan kehilangan sejarah-sejarah leluhur kita. Itu aja tujuannya. Saya memperkenalkannya, yang belum tahu akhirnya tahu, oh itu ada makam leluhur kita, makam aulia, makam keramat, makam wali, itu di tempat sana, di tempat sini itu ada. Dan bahkan yang belum tahu akhirnya tahu. Bukan saya menyembah kuburan, ingat kayak gitu.
dangkal pola pikir kalau kita berbicara tentang ziarah makam terus bilangnya menyembah kuburan, dangkal pola pikir itu. Mari generasi penerus bangsa bersatu padu, guyup rukun, damai, bergotong royong untuk menjaga dan merawat situs keramat makam aulia wali Allah Subhanahu wa taala yang ada di Nusantara ini. Jangan sampai terlambat nanti diakui oleh orang lain ataupun negara lain, orang asing, baru kita kepanasan. Saat ini masih diam-diam merasa so anti ziarah makam keramat. Nanti suatu saat diakui oleh orang asing, baru kita kerojotan kepanasan, merasa sok jiwa paling tahu sejarah, merasa ahli ziarah kubur, merasa ahli ziarah makam keramat. Jangan terlalu pekok lah. Zikir harus di musola lebih afdol di musola dan masjid. Terlalu pekok lagi, bukan di kuburan pekok lagi. Yang namanya zikir lebih afdolnya itu di hati kita, batin kita. Saya tegaskan di batin kalbu kita, bukan di masjid, bukan di musola. Itu hanya tempat prasarana kita berzikir di musola dan di masjid ataupun di makam keramat. Jadi jangan dangkal pola pikir.